Kasus pembunuhan Yosua meninggalkan lubang yang begitu besar di hati orang tua. Richard yang sekarang duduk di kursi persidangan sebagai terdakwa pun tidak kalahnya meninggalkan luka di hati orang tuanya. Saya ingin kita sama-sama belajar dari dua pasang orang tua yang luar biasa begitu tegar ini. Apa pelajaran hidup yang mereka petik di balik setiap peristiwa, apalagi peristiwa ini. Pak Samuel, 5 bulan pasca Yosua meninggal, bagaimana Bapak Ibu menata kembali hati, menata kembali kehidupan, supaya tetap bisa menjalani kehidupan meskipun dengan luka yang begitu dalam, Pak? Memang semenjak peristiwa meninggalnya anak kita almarhum Joshua, bukan hanya hanya luka yang paling dalam, hancur. Soalnya anak inilah yang sangat kita banggakan, begitu penurut. Tapi anak saya sudah mati, masih dipitnah lagi dengan cara-cara yang keji. Inilah yang paling kami pelajari ataupun menjadi pelajaran berharga bagi kami selaku ayah dan ibunya. Dalam hal ini yang kami pelajari di sini, agar kami boleh mendidik anak-anak kami yang masih ada 3 orang lagi sekarang, jangan meniru hal-hal seperti itu. Dan kami mempelajari, di sinilah kami diuji ketabahan. Ketabahan, kami di sini selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Saya di sini bukan istilah nasionalis, alim. Begitu peristiwa ini saya rasa hanya sekali nggak pernah ibadah ke gereja. Saya selalu beribadah. Sekalipun pikiran saya kemana-mana, saya selalu datang beribadah. Saya serahkan diri saya sama Tuhan, agar saya boleh menghadapinya dengan tabah. Bagaimana dengan Pak Yunus? Menata kembali kehidupan setelah anak Bapak mengalami semua ini. Sekarang pun kita tidak tahu nanti vonisnya akan seperti apa untuk Richard. Bagaimana Bapak menata hati, menata kembali kehidupan untuk tetap bisa bangkit meskipun kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa? Kita hanya berserah kepada Tuhan, dan ini juga menjadi satu pelajaran juga buat Richard. Kita harus berserah terus kepada Tuhan, karena dengannya kita berserah kepada Tuhan, kita bisa dipertemukan di hari ini, di momen yang pas Natal ini, kita bisa dipertemukan karena kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Oke. Tadi Ibu Rosti sempat mengatakan bahwa kita ini sebagai orang tua sama-sama menjadi korban. Dengan porsinya masing-masing, kita tidak perlu membanding-bandingkan seperti apa, tapi sama-sama menjadi korban. Ibu Rosti melihat ini korban dari keadaan, lingkungan, atasan yang salah, atau bagaimana, Bu? Selama ini saya masih trauma. Mereka bilang Yosua sangat istimewa. Yosua istimewa karena dia pekerjaannya, tanggung jawabnya, dia tidak merusak siapapun yang ada di dalamnya. Dan dia tidak mengganggu hak orang, dia memang bekerja dengan tanggung jawabnya, dengan prestasinya yang bagus. Tidak dipergunakan akal dan sehat, akal pikirannya yang sehat, dengan hati nalurinya yang baik. Jadi buat semua kami orang tua, terlebih berada, dia menyesal dan dia berkata jujur. Semoga kata jujurnya itu membawa hidupnya nanti selamat di dunia dan akhirat. Ibu Ina, Ibu bisa memahami semua yang ini. Mungkin tidak selamanya permohonan maaf itu bisa mengubah keadaan menjadi nol lagi. Ibu bisa memahami bagaimana orang tua Yosua, sikap mereka saat ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Rosti barusan? Secara pribadi, saya sebagai ibu merasakan melahirkan anak
merawat anak dari kecil sampai dia dewasa. Dan saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Rosti ketika kehilangan anak dengan cara seperti itu. Dan saya berpikir, bagaimana kalau itu terjadi pada anak saya kan? Dan saya, air mata Ibu Rosti juga saya rasakan sebagai ibu. Jadi kami berdua sebagai orang tua dari Eliezer juga tidak menginginkan hal ini terjadi, karena dari awal juga saya tidak pernah menyangkakan kalau Eliezer bisa sampai melakukan itu. Icat itu anak baik, anak Tuhan. Yosua juga anak baik. Sebagaimana mereka berdua, nama mereka juga kan diambil dari Alkitab. Saya percaya mereka berdua anak baik. Yang menguatkan saya, Mbak, hati saya sebagai seorang ibu, walaupun saya hancur melihat anak saya duduk dalam persidangan, tetapi yang menguatkan saya tahu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya, bahwa saya melihat dari mata rohani, mungkin mereka berdua dipakai Tuhan untuk membuka tabir gelap yang selama ini mungkin tertutup. Jadi apa yang Ibu Rosti dan Pak Samuel rasakan, kami berdua juga sebagai orang tua sangat merasakan, Bu. Ketika mengetahui semua, kami berdua menangis. Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Tugas kami berdua sebagai orang tua sekarang hanya menguatkan Icat agar dia tetap kuat, agar tetap kooperatif, jangan pernah berubah. Dan ini merupakan satu kesaksian hidupnya, bagaimana Tuhan menolong dia. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada penegak hukum. Kami tidak pernah meminta lebih, kami hanya meminta kepada Tuhan yang terbaik Tuhan beri untuk dia. Pak Samuel, tanggapannya yang terakhir, Pak. Ini adalah, meskipun sekali lagi ya, luka mungkin tidak akan pernah sembuh, tapi permohonan maaf yang tulus sudah disampaikan. Bapak ingin menguatkan, saling menguatkan dua keluarga ini, Pak? Dalam hal ini memang yang bersalah itu bukanlah bapak dengan ibu. Memang sudah hukum alamnya begitu. Anak yang salah, kita orang tua yang meminta maaf. Di mana saja memang begitu. Tadi saya bilang waktu Eliezer di pengadilan bersujud dan minta maaf. Dan sudah saya bilang juga tadi di segmen yang sudah lalu, kita itu diajarkan untuk saling memaafkan. Tapi dalam hal ini, marilah kita bikin suatu momen yang sangat berharga di hidup kita. Saya dengan istri saya adalah seorang korban. Anak kami sudah masuk liang kubur, bapak dan ibu anaknya adalah sudah masuk bui. Jadi dalam hari ini marilah kita berdoa biar ke depan diberikan Tuhan jalan yang terbaik buat anak-anak keturunan kita. Baik, terima kasih Pak Samuel, Ibu Rosti, terima kasih. Ibu Ine, Pak Yunus, terima kasih. Sudah mengutarakan perasaan dalam momen ini. Pemirsa, meski luka tak akan hilang, biarlah niat yang baik dan tulus ini bisa menjadi penenang. Menutup tahun 2022 dengan hati yang lebih tegar, dengan harapan bahwa kejujuran pasti akan menang. Saya, Zilvia Iskandar, mewakili seluruh kru kontroversi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di tahun 2022. Kita jumpa lagi di kontroversi tahun depan. Sampai jumpa.